Belasan rudal menghancurkan wilayah Mykolaiv, Ukraina. Hal itu diketahui usai beredarnya rekaman yang dirilis oleh Kementerian Resmi Rusia pada Jumat 17 Juni. Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa serangan rudal jelajah Rusia ini menyasar pada infrastruktur pertahanan musuh di Mykolaiv pada Jumat pagi. Dari rekaman video tampak beberapa rudal menghantam bangunan dan mengakibatkan kehancuran yang besar. Suara ledakan hingga menggetarkan wilayah sekitar ini juga disertai api besar, membumbung diwarnai asap tebal dan pekat. Rudal-rudal tersebut menghantam bangunan tinggi yang langsung hancur lebur. Namun sejauh ini klaim video tersebut masih belum dikonfirmasi lebih lanjut oleh Kementerian Ukraina. Mykolaiv sendiri merupakan sebuah kota di dekat Laut Hitam Ukraina Selatan. Mykolaiv memiliki lebih dari 450.000 penduduk dan merupakan kota terbesar ke-9 saat ini di Ukraina. Di wilayah tersebut juga menjadi lokasi pembuatan kapal besar. Ada setidaknya 3 pabrik pembuatan kapal besar di wilayah tersebut yang juga bisa memproduksi mesin energi. Rusia menghujani Kiev dengan roket untuk pertama kalinya sejak lebih dari sebulan lalu ketika Moskow menarik pasukan di sekitar ibu kota Ukraina itu untuk ditugaskan ke wilayah timur. Akibat serangan itu 1 orang dilarikan ke rumah sakit, tidak ada kematian yang dilaporkan. Asap hitam terlihat dari kejauhan setelah Rusia menyerang 2 distrik terpencil pada Minggu 5 Juni. Ukraina mengatakan serangan itu menghantam bengkel gerbong kereta, sedangkan Moskow mengatakan pasukannya menghancurkan tank-tank kiriman negara-negara Uni Eropa. Alexander Kamysin, Kepala Jawatan Kereta Api Ukraina, membenarkan kabar bahwa 4 roket telah mengenai fasilitas perbaikan gerbong Darnitsia di Kiev Timur. Dia mengatakan tak ada peralatan militer di tempat itu. Serangan itu seketika menjadi pengingat perang bagi warga Kiev. Kota tempat kehidupan sehari-hari sebagian besar telah normal sejak Rusia menarik pasukannya dari wilayah pinggiran Kiev pada Maret. Serangan Rusia di Kiev hanya punya satu tujuan, membunuh sebanyak-banyaknya orang, kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak di Twitter. Ukraina mengatakan Rusia melakukan serangan itu dengan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari pesawat pengebom di atas Laut Kaspia. Operator PLTN Ukraina mengatakan rudal jelajah Rusia terbang sangat rendah di atas pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar kedua di negara itu. Serangan pada minggu itu menjadi yang terbesar pertama di Kiev sejak akhir April lalu. Pada saat itu, seorang wartawan tewas akibat serangan rudal. Sementara itu di Severodonetsk, Ukraina Timur, pejabat Ukraina mengatakan serangan balasan berhasil merebut kembali separuh kota itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada minggu mengatakan dirinya mengunjungi Lysychansk, sebelah selatan Severodonetsk dan Soledar. Kunjungan itu menjadi momen langka bagi dirinya untuk berada di luar ibu kota sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari dan berada paling dekat dengan garis pertempuran. Yang pantas untuk kalian terima adalah kemenangan, itulah hal yang paling penting, namun tidak dengan mengorbankan segalanya, kata Zelensky yang mengenakan kaos oblong warna kaki yang jadi ciri khasnya kepada tentara Ukraina dalam video yang dirilis Minggu malam. Lysychansk dan Severodonetsk berada di wilayah Luhansk dan Soledar di wilayah Donetsk. Kedua wilayah itu membentuk Donbas, pusat industri Ukraina yang diklaim Rusia sebagai wilayah yang perlu dibebaskan. Rusia baru-baru ini memfokuskan serangannya ke Ukraina Timur dan Selatan, meskipun sesekali menyerang daerah lain. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Moskow akan menyerang target-target baru di Ukraina jika negara-negara barat memasok negara itu dengan rudal jarak jauh, kata kantor berita TASS pada Minggu. Amerika Serikat mengatakan pekan lalu pihaknya akan mengirimkan rudal canggih jarak sedang ke Ukraina. Inggris mengatakan akan memasok Ukraina dengan sistem roket ganda yang mampu mengenai target sejauh 80 km. Dalam wawancara televisi, Putin mengatakan roket yang dijanjikan Washington sejauh ini sebanding dengan roket dari era Soviet yang dimiliki Ukraina saat ini. Jika Washington mengirim roket jarak jauh, kami akan menyerang target-target yang belum pernah diserang, kata dia. Putin meremehkan keunggulan pesawat Nirawak Barat dengan mengatakan bahwa Rusia telah menemukannya seperti kaca. Jual beli serangan Ukraina vs Rusia hingga berjatuhan korban jiwa. Perang di Ukraina makin memanas, Rusia dan Ukraina jual beli serangan hingga korban jiwa berjatuhan. Pertempuran Rusia vs Ukraina itu makin memanas sejak Senin 13 Juni. Rusia mengklaim telah menghancurkan gudang senjata Ukraina yang berada di wilayah Chernobyl. Dilansir Al Arabiya News dan TASS, gudang itu diklaim Kementerian Pertahanan Rusia sebagai tempat penyimpanan rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasok Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sementara itu, pemerintah Ukraina menyatakan serangan Rusia menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, ada juga bangunan tempat tinggal yang rusak. Rusia hancurkan rute evakuasi sipil. Pasukan Rusia juga menghancurkan rute terakhir yang bisa digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dari kota Severodonetsk, Ukraina. Pasukan Rusia terus melanjutkan pertempuran sengit di Severodonetsk yang merupakan kota terbesar yang masih dikuasai Kiev di Luhansk. Perang di Severodonetsk terjadi dalam upaya menguasai seluruh wilayah Donbas di Ukraina bagian timur.
Seperti dilansir Reuters Selasa 14 Juni, Gubernur Provinsi Luhansk Serhiy Gaidai menuturkan bahwa jembatan terakhir yang menghubungkan kota Severodonetsk dengan kota lainnya telah dihancurkan oleh pasukan Rusia. Situasi itu membuat warga sipil yang masih ada di kota itu terjebak dan pasukan kemanusiaan tidak bisa disalurkan ke kota industri tersebut. Gaidai menyebut sekitar 70% wilayah kota Severodonetsk kini dikuasai Rusia. Ukraina juga telah melontarkan seruan yang semakin mendesak untuk pengiriman lebih banyak senjata berat dari negara-negara barat untuk membantu mempertahankan kota Severodonetsk dari Rusia. Kiev menyebut kota itu menjadi kunci Rusia untuk menguasai seluruh Donbas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 13 Juni malam telah menyebut pertempuran di Donbas bagian timur akan tercatat sebagai yang paling brutal dalam sejarah Eropa. Wilayah Donbas yang terdiri atas Luhansk dan Donetsk diketahui diklaim oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 lalu. Bagi kita harga dari pertempuran ini sangat mahal, ini mengerikan, sebut Zelensky. Kita menarik perhatian mitra-mitra kita setiap hari terhadap fakta bahwa hanya artileri modern dalam jumlah yang cukup tinggi, yang cukup bagi Ukraina yang akan memastikan keuntungan kita, cetusnya. Penasihat Kepresidenan Ukraina Mikhailo Podolyak dalam pernyataan terpisah mengungkapkan bahwa negaranya membutuhkan 1.000 unit howitzer, 500 unit tank, dan 1.000 unit drone di antara senjata-senjata berat lainnya. Sementara kantor berita Rusia RIA memberikan juru bicara separatis pro-Moskow Eduard Basurin mengklaim tentara Ukraina telah diblokade secara efektif di Severodonetsk. Dia memperingatkan agar para tentara Ukraina itu menyerahkan diri atau menghadapi kematian. Juru bicara Legiun Internasional untuk Pertahanan Ukraina, Damin Magro, dalam pernyataan terpisah menyebut situasi di Severodonetsk berisiko menjadi seperti kota pelabuhan Mariupol, di mana kantong besar pertempur Ukraina terputus dari pasukan Ukraina lainnya.